Siapa yang akan memakmurkan masjid? Siapa? Jamaah. Kita yang harus memakmurkan masjid, bukan orang lain. Nggak mungkin orang Pulau Gadung sana datang ke sini memakmurkan masjid. Nggak mungkin. Kita yang datang, yang ada di sini, yang memakmurkan masjid adalah kita. Yang merawat masjid kita, semuanya kita. Sekarang bagaimana nilainya orang yang membangun masjid di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis Rasulullah. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun rumah di dalam surga. Lah, Masya Allah. Pak Bekti, saya hanya nanya ini, mau nggak dibangunkan rumah oleh Allah di surga? Mau? Syaratnya gampang sekali. Bangun masjid itu. Kalau ini sudah berdiri Pak masjidnya, rawat. Salurkan dananya ke masjid. Kita akan dibangunkan rumah oleh Allah. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan Zainuri. Rasulullah yang ngomong. Kalau kita nggak percaya Rasulullah, ya sudah kufur kita. Kalau nggak percaya sama Rasulullah. Ini adalah hadis Rasulullah yang ngomong. Karena itu yakinkan diri kita untuk perhatian kita ke masjid. Masya Allah. Ini meskipun hanya siapa ini Pak yang angkat ini, yang angkat pasir ini? Siapa? Lukman. Ini bisa-bisa dia masuk dapat rumah di surga. Bangun masjid dan sebagainya ini Pak. Masya Allah. Masa kalah sama Lukman? Bangun masjid ini. Mari kita lihat berikutnya. Tadi siapa yang gelar karpetnya? Jamaah. Apa kata Rasulullah tentang orang tukang gelar karpet di masjid? Rasul mengatakan mambasatu khasiran fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal khasir fil masjid. Orang yang suka nggelar tikar, dulu namanya tikar, tapi sekarang nggak ada tikar. Apa namanya? Karpet. Orang yang suka nggelar karpet di masjid itu dimintakan ampun oleh malaikat. Malaikat loh Pak yang memintakan ampun. Malaikat itu kan Masya Allah dengan Allah. Yang memintakan ampun malaikat, bukan siapa-siapa. Subhanallah. Masa masih nggak mau kita nggelar tikar? Sekarang saya hanya melihat yang suka nggelar tikar tuh Pak Slamet, Pak Haji Sigit, Pak Laryanto. Yang lain masih ya dari sisi lain ada yang sudah nyumbang air secara rutin. Pak Mujiah, Masya Allah airnya itu manis dari Pak Muji itu. Nggak ada air yang manis seperti itu Pak. Manis airnya. Kalau kasih gula. Manis. Enak sekali ya. Terima kasih banyak. Mau dimintakan ampun oleh malaikat? Datang ke masjid. Ikut gelar tikar. Bersihkan. Terutama pada hari apa biasanya? Hari Jumat. Bersih-bersih hari Jumat. Kenapa hari Jumat dibersihkan, disiapkan semuanya? Nanti kita lihat di belakang. Yang akan kita sambut bukan siapa-siapa, tamu Allah. Tamu Allah yang akan kita sambut itu. Yang datang ke masjid, bukan siapa-siapa. Wujudnya kayak kita sama. Masih seperti wujudnya itu ya sama dengan kita semua wujudnya, tapi posisinya kita adalah tamu Allah di situ. Hati-hati dengan jamaah yang mau berangkat ke masjid itu, dia adalah tamu Allah. Yang nyalakan lampunya siapa? Ini hadis Rasulullah ngomong begini. Man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil ain lam tazal al malaikatu tastaghfir lahu ma dama dzalika ad-dhaw fil masjid. Barang siapa yang menerangi masjid, Pak. Dulu tuh enggak ada lampu begini. Bawahnya cempor. Menerangi masjid sebatas bisa melihat sesama. Tidak bisa
menerangi secara keseluruhan. Sebatas ada tanda, oh yaitu ada penerangan. Artinya apa? Minim sekali sinarnya itu, Pak, kecil sekali. Tapi di sini digambarkan oleh Rasulullah, tastaghfirlah, dimintakan ampun oleh malaikat. Sekarang masjid itu sudah nggak pakai compor lagi, pakainya apa? Stop kontak. Listrik, ya, stop kontak. Listriknya harus pakai apa? Biaya. Biayanya dari mana? Orang yang membiayai untuk membayar lampu listrik akan dimintakan ampun oleh malaikat. Masya Allah. Lu masa kita nggak mau dimintakan ampun oleh malaikat ini? Masya Allah, masa nggak mau? Sudah, daripada nyumbang yang lain yang nggak jelas. Kalau 17 Agustus, wah sumbangannya banyak sekali. Atau kalau ada dangdut, sawer. Saya ketua masjid nggak pernah disawer oleh jamaah itu. Ya. Masya Allah. Ini ada dangdut sawer semua. Nyawer. Nggak ada nilainya itu. Tapi nyawer ke masjid, taruh di kas itu, dimintakan ampun. Niati untuk penerangan masjid. Nggak apa-apa, kita yang tahu niatnya. Kita yang tahu niatnya sama Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menerangi masjid. Selek, masukkan. Allah akan mengampuni. Malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Niati itu. Yang pertama niat untuk membangun, untuk beli semen. Niati saja udah. Untuk yang lain, untuk menerangi, niat. Dan niat langsung, pahalanya ya Allah, pahalanya saya mohonkan untuk siapa? Sebutkan. Orang tua yang sudah meninggal dunia, sehingga di kuburannya menjadi terang. Diniatkan untuk anak yang sedang belajar, untuk yang lainnya, itu diniatkan sehingga pahalanya nyampe ke sana, sehingga menjadi barokah bagi orang yang kita kirim pahalanya itu. Itu jangan kemudian nyumbang main kletuk saja. Tingkatkan di situ keberkahannya dengan berbagai macam. Pertama niat untuk menerangi masjid, pahalanya diniatkan untuk siapa yang kita sebutkan. Semuanya akhirnya kena dengan satu kali sedekah kita di masjid. Nah ini Pak, kerjaannya siapa ini? Kerjaannya siapa di sini nih? Ini bagaimana hadis Rasulullah melihat ini? Melihat orang-orang yang suka ngepel masjid, suka belajar, suka membersihkan masjid. Kata Rasulullah, man akhraja qadharata minal masjid biqadrin ma yaduru fil ain akhrajahu Allah taala min a'dhami dzunubihi. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran di masjid sekiranya dapat dipandang mata. Kotoran, ini ada selembar ini, dapat dipandang mata toh? Diambil, dibuang. Kotoran yang selembut itu Pak dipandang mata kemudian kita ambil, maka kata Rasulullah di sini digambarkan apa? Allah akan mengeluarkan dia dari dosa-dosa yang besar. Masya Allah, hebatnya. Jadi kalau bolak-balik ke masjid melihat kotoran jangan dibiarkan, ambil, buang. Bersama-sama oleh kita. Dan kita yang akan mendapatkan pahalanya, bukan siapa-siapa. Kita akan mendapatkan pahalanya. Subhanallah, ini Masya Allah, keunggulan masjid ini. Yang di bawahnya sama. Bahkan lebih dahsyat lagi, hadis yang kedua ini. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran, sebatas kotoran itu bisa dipandang mata. Tidak mengganggu yang lain kotoran ini Pak. Nggak akan nyaruk yang lainnya, nggak ada. Tapi dipandang mata ini kotoran. Diambil oleh kita, maka kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan memberikan dia rumah dalam surga. Subhanallah. Kerjaan ringan tapi nilainya sangat indah. Itu masjid. Mari kita bawa. Nah, ini lagi nih Pak. Quran ini yang ngomong. Yang suka memasukkan uang di situ tuh di apa namanya? Kotak atau di kotak yang jalan kalau hari Jumat atau di kotak yang diem. Kan yang diam ada di pintu masjid, ada di samping masjid itu. Ada yang diam itu. Al-Quran mengatakan begini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan kata Allah, orang yang sedekah di jalan Allah itu fisabilillah, di antaranya di masjid sabilillah itu. Maka setiap kali sedekah 1 butir, kata Allah ini yang ngomong bukan Rasulullah tapi Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. 1 kali sedekah akan ditumbuhkan menjadi fi kulli sab'atin 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Ini gambarnya saya padi, Pak, yang paling gampang. 1 biji padi begitu tumbuh, kemudian ada cabang-cabangnya. Ini cabang-cabangnya. Ini. Setiap cabang itu ada 100. Berarti kalau kita sedekah 1 rupiah di masjid akan dilipatkan oleh Allah berapa? Berapa? 700. Masya Allah. 1 rupiah sedekah di masjid akan dilipatkan 700. 100.000 di masjid akan dilipatkan menjadi berapa? 7 juta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu mulianya masjid untuk tempat kita sedekah. Jangan banyak-banyak, Pak. Saya pesan sedekah di Masjid Jami' Nurul Huda jangan banyak-banyak. Iya, ini terus pesan saya. Jangan banyak-banyak. Cukup 1 hari 10.000 atau 50.000, tapi tiap hari. Jangan banyak-banyak tapi. Nilainya berbeda nanti. Kalau kita langsung 100 hari, tapi kalau bertubi-tubi akan dihitung tubi-tubinya itu. Mau pahalanya dilipatkan semua sedekahnya? Nggak usah sedekah di yang lain, sedekah di masjid di situ. Kasnya ada di situ. Masya Allah, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita masih nggak tertarik? Allah yang ngomong lagi. Bukan siapa-siapa, bukan Ustadz Ishak, bukan saya yang ngomong. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita pelajari. Ini keutamaannya ini. Sedekah di masjid. Sedekah jariyah keutamaannya ini. Sangat banyak sekali. Ini semua hadis Rasulullah. Kita perlu dibaca enggak ya? Sudah Al-Quran sudah menegaskan. Sedekah dapat menghapus dosa, memadamkan api. Kalau ibarat begini, Pak. Kalau kita nggak bisa sedekah yang besar, sedekah yang kecil. Dulu waktu Nabi Ibrahim dibakar, itu binatang-binatang itu semua kompak untuk memadamkan api. Ada namanya burung pipit, burung yang kecil itu, burung apa namanya? Emprit. Burung emprit itu ngambil air melalui pakai lidahnya untuk nyiram api yang begitu besar yang dibakar oleh Raja Namrud. Yang lain ketawa, Prit, kamu ngapain? Setetes aja nggak ada yang kamu sampaikan ke situ. Nggak mungkin bisa memadamkan api yang begitu besar. Apa jawab Emprit, Pak? Kamu harus tahu, saya berarti ada di pihak mana untuk itu. Keberpihakan di situ. Saya berarti berpihak untuk membela Nabi Ibrahim, meskipun saya tahu air yang saya bawa ini tidak akan mampu memadamkan itu, tapi saya tahu dia adalah Nabi Ibrahim. Saya berpihak kepada dia. Kira-kira seperti itu. Katakan sedekah kita itu tidak akan mampu untuk membiayai listrik 1 bulan ini, nggak mampu, tapi paling tidak keberpihakan kita kepada masjid. Keberpihakan kita kepada masjid. Kalau kita berpihak kepada masjid, Allah mencatat keberpihakan itu. Masya Allah. Masih mau menjauhi masjid? Loh, menjauhi masjid kok mau bagaimana? Ngantuk ini. Gak mau kita.
Dekatkan ke masjid, sedekah ke masjid. Bagaimana? Iya, lagi suluk dia. Siapa yang ngaji di masjid? Apakah orang lain? Bukan, jamaah kita sendiri. Bagaimana nilainya? Yang belajar di masjid. Ini Rasul yang ngomong. Man ja'ahu ajalahu wa huwa yatlubul ilm laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Niatkan diri kita kalau kita sedang belajar di masjid. Saya menjadi santrinya Masjid Nurul Huda, sehingga setiap ada pengajian saya akan datang. Niatkan itu. Ketika kita niat diri kita menjadi santri atau menjadi pelajar yang dari masjid ini, Allah mencatat kita sebagai pelajar. Ketika kita meninggal dunia, dicatat kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Dan nilainya, kata Rasulullah, walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Tidak ada bedanya dengan para nabi kita, sama, kecuali derajat kenabiannya yang berbeda. Artinya apa? Kita nanti disejajarkan dengan para nabi di akhirat itu. Orang yang meninggal dunia sedang menuntut ilmu disejajarkan dengan para nabi. Bedanya kita bukan nabi, nubuwahnya itu yang membedakan. Masya Allah, begitu unggul gitu. Niatkan diri kita. Saya sebagai santri Masjid Nurul Huda, santrinya Ustadz Ishaq. Di sini. Kamu belajar di mana? Di Masjid Nurul Huda. Siapa kayaknya? Ustadz Ishaq. Saya santrinya. Saya pelajarnya. Niatkan itu. Tanamkan pada diri kita. Sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Ketika meninggal dunia, insya Allah, Allah memberikan seperti ini. Mau? Niatkan mulai sekarang. Ini. Yang berjamaah di masjid siapa? Apakah orang lain? Kita. Bukan Pak Jokowi. Bukan juga yang lainnya, menteri-menteri. Tapi kita yang sholat di masjid. Bagaimana nilai pahalanya sholat di masjid? Digambarkan di sini. Ini pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Langsung, Abu Hurairah, kata Rasulullah, kamu sholatnya di masjid, berjamaah di masjid, karena sholat berjamaah di masjid itu mendapatkan 25 kali derajat. Hadis lain mengatakan bisa penwasyirin dan 27. Ada dua versi, 25, 27. Yang jelas, orang sudah 25 langkah ke depan yang sholat berjamaah. Kita kalau di rumah hanya 1 langkah di sini, kan jauh sekali itu, Pak. Jauh sekali bedanya. Coba. Masa kita nggak mau datang ke masjid berjamaah? Bedanya sangat jauh sekali bedanya. Kita datang ke masjid. Untuk semuanya ternyata ada di masjid, tidak di mana-mana. Yang berdoa di masjid siapa yang berdoa? Kita, bukan gambar kepala gimin ini. Kita yang berdoa. Doanya sambil merem-merem, bukan main ini. Saking nikmatnya berdoa, khusyuk, saya khusyuk. Kata Rasulullah ini, orang yang doa di masjid, Pak. Rasul sendiri yang ngomong. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum muslimin lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Kalau doa di rumah dengan siapa? Sendiri. Doa di masjid dengan orang lain. Ketika Ustadz Ishaq berdoa, kita mengaminkan. Kata Rasulullah, Allah pasti mengabulkan. Pasti. Ini hadis Rasulullah. Masa kita mau doa sendiri saja? Doa di masjid. Jangan kemudian setelah Assalamualaikum langsung Allahumma lantas jalan. Duduk dulu nunggu doa dengan Ustadz Ishaq bersama-sama. Dikabulkan doanya. Malah ini Allah mengatakan dalam surat Yunus, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ini kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun mengaminkan. 2 orang saja itu, Pak. Hendaklah kalian tetap berdua itu, jangan berpisah-pisah dalam berdoa. Ini Al-Qur'an. Nah, ini yang saya maksud tadi, Pak. Siapapun yang datang ke masjid adalah tamu Allah. Pertama, saya ingin tekankan kepada pengurus masjid. Muliakan
tamu-tamu Allah itu. Muliakan. Seluruh jamaah yang datang ke masjid, muliakan, hormati, berikan fasilitas kepada mereka. Kepada semua pengurus, berikan fasilitas kepada mereka. Mereka adalah tamu Allah, datang ke sini suci hatinya, suci. Dan kepada jamaah sekalian, berbuatlah sebagaimana tamu Allah. Tidak macam-macam di dalam masjid, karena itu rumah Allah. Ini pesan saya. Berbuatlah sebagai tamu Allah, karena ini rumah Allah. Perlakukan diri kita dengan cara yang baik, sopan, dari sisi pakaian, ucapan, tingkah laku, perbuatan, semua gambarkan kalau kita adalah tamu Allah dalam masjid ini. Subhanallah. Jangan asal berbuat, bertindak dan sebagainya. Kita adalah tamu Allah. Muliakan diri kita, muliakan masjid. Pengurus memuliakan, tamunya pun memuliakannya. Kita adalah tamu Allah yang ketika masuk masjid dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan memperlakukan jamaah dan jangan asal-asalan memperlakukan diri kita saat kita ada di dalam masjid. Muliakan kita di dalam masjid itu. Ini yang terakhir, ini paparan terakhir ini mungkin. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan diberikan perlindungan. Tidak ada perlindungan waktu itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 kelompok. Di antara 7 kelompok itu pertama, syabun nasya'an fi ibadatillah. Anak muda yang rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah kan sudah wajar, Pak. Wajar, udah bisa. Anak muda sekarang yang rajin ibadah, dia nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah yang tidak ada perlindungan waktu itu kecuali perlindungan Allah. Dan yang kedua, yang akan mendapatkan perlindungan Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dikit-dikit ingat masjid, ingat masjid, dikit ingat masjid. Dan masjid ini, Pak, mohon maaf, saya membuka kepada jamaah sekalian, boleh untuk acara seumpama ulang tahun. Pak, anak saya ulang tahun, ingin sodakoh di masjid, boleh. Setelah sholat, siapkan sodakohnya di depan. Atau setelah subuh ini pengajian, Pak, pengajian bulan depan, nanti jamuannya saya menyiapkan, Pak, boleh nggak? Boleh, 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 Pak. Karena anak-anak saya bulan depan syukuran, Pak. Silakan, silakan. Siapkan. Kemudian jamaah yang akan menikmatinya itu. Masya Allah, itu nilai pahalanya besar sekali. Besar sekali. Ini. Ah, ini apa kata mereka ini? Ini anak buahnya Danyon ini. Brimob. Mereka ngomong, ke pasar nenteng belanjaan Anda sanggup. Masa ke masjid nenteng saja dan tidak sanggup? Mereka yang ngomong ini. Ini Brimob itu. Anak buahnya ini si siapa? Ini yang duduk itu. Pak RT, Pak Tony, anak buahnya Pak Tony. Terus dia ngomong lagi, jogging goes ke Monas yang 11 km sanggup. Masa ke masjid yang 50 km, yang 50 meter nggak sanggup katanya. Mereka yang ngomong ini. Coba. Masa sih ke masjid nggak sanggup gitu. Kemana-mana sanggup. Mari kita besarkan masjid, kita muliakan masjid, kita pelihara masjid, kita rawat masjid. Kita harapkan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau buka